billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi rabbil alamin, Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajibin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, sebagaimana biasa, semoga selalu inayah, rahmat, dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi kita sekalian, sehingga kita akan menjadi orang yang selalu memperhatikan yang layak kita perhatikan dalam hidup, ukhrawiyah yang lebih penting, dan abadiyah atau keabadian yang lebih diperhatikan. Kemudian kaidah akliyah, kaidah syar'iyah yang menjadi dambaan bagi kita, sehingga kita tidak terombang-ambing dan kita bisa berjalan di muka bumi dengan perasaan yang lebih tenang, dan ketenangan itu bukan dicapai dengan olahraga seperti yoga, tapi ketenangan yang dicapai oleh kemantapan kita mengamalkan, manifestasikan kaidah syariah atau akliyah, hadapan kepada hal yang abadiyah. Dan insya Allah sampai akhir hayat kita akan mendapatkan ketenangan itu. Oleh karena itu, semoga Allah selalu memberikan kekuatan itu kepada kita, dan kita selalu berdoa dan mengintrospeksi diri, memajukan ilmu kita, sehingga kita tidak terombang-ambing oleh dunia yang la'ibun wa lahwun ini. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang beriman, semoga Allah selalu memberkati Anda semua. Saya telah panjang lebar menceritakan daya daripada wahmi ini, karena daya wahmi ini merupakan kunci daripada jatuh tidaknya. Jadi salah satu kunci yang sangat penting dari jatuh tidaknya seseorang dalam kehidupan di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu saya memberikan ulasan terhadap daya wahmi ini sampai beberapa kali pertemuan kita, dan semoga isi yang dikandung dapat ditangkap dengan baik dan dikejawantahkan dalam kehidupan kita. Baiklah para pemirsa, saya akan melanjutkan kepada manfaat atau pembahasan subjudul kita, yaitu manfaat daripada daya ruh kita, yang sekarang ini kita akan membahas, yaitu daya emosi. Di mana daya emosi ini merupakan daya yang sangat berbahaya manakala kita tidak berusaha untuk menjadikannya, atau manakala kita tidak berusaha untuk mengisinya dengan kaidah-kaidah syariah dan kaidah-kaidah akliyah. Dan emosi ini salah satu daripada daya yang reaksinya sangat bisa terasa dalam manusia. Sebagaimana daya lezat atau daya syahwat. Daya lezat apakah kelezatan yang berurusan dengan perut, atau kelezatan yang berurusan dengan birahiyah, atau kelezatan yang berupa non materi tapi sebenarnya mengikut kepada materi, seperti makom, seperti posisi sosial, dan seterusnya, di mana itu semua diatur oleh daya lezat sebagaimana telah dijelaskan. Nah, sebagaimana daya lezat yang
pengaruhnya sangat membuat manusia kadang-kadang bertekuk lutut, akhirnya melupakan syariat dan akal, atau katakanlah tunggang langgang, lari meninggalkan Al-Quran atau agama atau arahan Nabi atau arahan daripada akal kita, maka emosi ini juga seperti itu. Walaupun bentuknya berlainan. Kalau daya birahi misalnya kalau datang kepada manusia, bentuknya adalah getaran-getaran keindahan yang gelombangnya kalau tidak dapat dibendung dengan akal kita atau syariat kita, maka gelombang itu akan menghanyutkan kita bagaikan tsunami. Begitu juga dalam masalah emosi ini. Jadi, tapi bedanya, kalau emosi datang, maka yang dirasakan oleh manusia bukan panasnya dari gelombang kelezatan, tapi panasnya dari gelombang rasa pahit dan kekecewaan yang sangat dalam. Nah, di sini yang gampang melindas, jadi yang gampang meninggalkan, yang membuat manusia gampang untuk meninggalkan kaidah-kaidah agama dan kaidah-kaidah akal. Nah, ini yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, sebelum hal-hal muncul yang berupa pahit itu, maka seyogianya kita telah mengisi diri kita dengan tatapan yang benar, mengisi dengan perspektif yang benar terhadap kehidupan ini. Apa arti kehidupan? Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali, ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Maka orang tidak akan, kalau menyadari hal ini, agama mengatakan laibun walahwan. Kalau ingin dunia bukasi, kata Tuhan, dengan sedikit merendahkan, kemudian kalau ingin akhirat bukasi dengan nada katakanlah mensupport, tidak melecehkan. Kemudian Allah mengatakan bahwa dunia itu khairun minad dunya, khairun. Jadi dunia itu lebih bagus, khairun minal ula. Jadi bukan dunia, maaf, akhirat lebih bagus daripada dunia. Di mana para ulama filosof seperti Ayatullah Jaludi Amuli Hafizahullah mengatakan bahwa khairun di sini bukan ismu tafsil, tapi ismu ta'yin. Jadi bahwa akhirat lebih bagus dari dunia, lebih bagus di sini bukan kelebihan, tapi penentuan. Ini dalam tatanan bahasa. Jadi ada yang mengatakan, misalnya ini yang satu bagus, yang kedua bagus tapi lebih bagus, dikatakan yang kedua lebih bagus. Tapi manakala ini disebut ismu tafdil, jadi melebihkan yang kedua. Tapi manakala yang pertama jelek, kemudian yang kedua lebih bagus, dikatakan lebih bagus, kelebih bagusan di sini ta'yin. Jadi bukan melebihkan dari yang pertama, tapi mengatakan yang kedua bagus, yang pertama tidak. Begitu. Seperti misalnya, sering saya contohkan, misalnya seseorang memuji istrinya dengan mengatakan misalnya kamu lebih cantik, atau misalnya istri juga memuji suaminya, kamu lebih tampan atau kamu lebih cantik dari misalnya King Kong atau monyet yang ada di kebun binatang. Maka mereka yang dipuji dengan pujian seperti itu akan menjadi marah. Kenapa? Karena monyet itu bukan cantik kemudian istrinya lebih cantik, tapi monyet jelek istrinya cantik. Sekalipun kata-kata itu benar bahwa si istri lebih cantik dari monyet. Maaf ini contoh yang kurang bijaksana dalam pelajaran kita, tapi karena kalau saya pakai simbolik takut tidak dipahami, maka saya mohon izin kepada para pemirsa kadang-kadang memberikan contoh yang barangkali kurang berkenan di hati para pemirsa yang budiman. Jadi sekalipun benar bahwa
istrinya lebih cantik dari binatang itu, tapi istri akan tersinggung. Nah, di sini yang dikatakan ta'yin. Jadi kelebihan atau kelebihan kecantikan kepada istri itu merupakan ta'yin, bukan takdir. Ketentuan, yakni bukan kelebihan. Yakni dia cantik dan katakanlah maaf monyet itu tidak cantik. Begitu. Ini namanya ismu ta'yin. Begitu juga akhirat. Kalau Allah mengatakan wal akhiratu khairun minal ula. Akhirat lebih bagus dari dunia. Lebih bagus ini takdir atau ta'yin. Apakah dunia yang halal? Saya tidak bercerita lagi dunia haram. Dunia yang halal. Apakah dunia halal seperti susu yang halal? Bagus. Kemudian susu akhirat lebih bagus. Begitu. Atau susu dunia jelek, susu akhirat bagus. Mana yang mau dipilih? Nah, kita merujuk kepada contoh pertama. Istri yang dipuji dengan monyet. Itu kenapa tidak bisa kita terima bahwa kita telah melebihkan kecantikan istrinya itu? Karena alasannya karena tidak sebanding. Tidak layak dibandingkan. Karena si istri sebegitu rupa, cantiknya, kemudian si monyet sebegitu rupa jeleknya. Jadi kelebihan di sini dapat kita pahami. Bahwa kelebihan di sini bukan kelebihan sesungguhnya. Sekalipun mengatakan lebih cantik. Jadi kelebihan lafaz, kelebihan kata ini sebenarnya dia ta'yin. Jadi penentuan terhadap siapa yang cantik dan siapa yang jelek. Jadi kamu lebih cantik dari monyet, yakni kamu cantik, monyet jelek. Karena tidak sebanding. Atau langit lebih tinggi dari kamu. Mana bisa dibandingkan langit dengan kita? Jadi langit tinggi, kamu pendek. Begitu. Jadi bukan kamu tinggi, langit tinggi, kemudian langit lebih tinggi. Nah, jadi kalau kita mengatakan langit lebih tinggi dari Anda, atau langit lebih tinggi dari pohon kelapa, itu bukan kelebihan, tapi ta'yin. Ini penentuan. Langit tinggi, pohon kelapa itu pendek. Karena tidak sebanding. Karena jarak antara langit dan pohon kelapa, tingginya tidak sebanding, jauh sekali. Nah sekarang kita lihat akhirat. Ketika akhirat susu, kita punya susu di akhirat. Nah, semoga insya Allah para pemirsa yang budiman di mana saja berada, semoga saya berdoa dengan tulus dari hati yang paling dalam. Semoga Anda dan saya dan begitu juga keluarga kita diberikan ijazah oleh Allah, diberikan rahmat dan pengampunan sehingga kita nanti masuk kepada surganya. Sehingga betul-betul melihat bahwa kenikmatan yang dijanjikan Tuhan itu bukan janji yang kosong. Dan supaya kita berlega hati terhadap ejekan-ejekan orang kafir, ejekan-ejekan orang yang Islamnya hanya kulit, kemudian melecehkan orang yang bertakwa. Sehingga kita punya pelimpahan dendam yang berupa cinta kepada Allah di akhirat nanti, yakni di surga. Amin ya rabbal alamin. Karena sebagaimana maklum, pelampiasan dendam tidak boleh kepada hamba Allah. Pelampiasan dendam, lampiaskan dalam bentuk cinta kepada Allah. Jadi ejekan daripada orang munafik, kafir atau imannya yang katakanlah Islamnya hanya KTP dan mengejek kita yang berusaha untuk menjadi orang bertakwa, lampiaskan dendam kita itu kepada cinta kepada Allah dan doa kepada Allah supaya kita dimanja dengan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada masalah kita. Misalnya kita mendapatkan susu di akhirat. Susu ini tidak akan pernah rusak selama-lamanya. Tidak perlu kulkas. Dia tidak akan rusak selama-lamanya. Kalau diminum setetes saja, lezatnya tidak bisa dibanding dengan apapun kelezatan di muka bumi ini. Dan setetes saja akan meniadakan dahaga sampai kapanpun, selama-lamanya. Dan mengenyangkan kita sampai kapanpun, selama-lamanya. Nah, susu yang seperti itu, lalu dibanding dengan susu yang ada di muka bumi ini, yang kalau tidak ditaruh di kulkas, mungkin setengah hari sudah rusak. Kalau diminum misalnya, tidak menghilangkan dahaga kecuali beberapa saat saja.
dan tidak mengenyangkan kita. Kalaulah mengenyangkan hanya beberapa saat saja, mana bisa dibanding dengan mengatakan bahwa susu dunia bagus, susu akhirat bagus, tapi susu akhirat lebih bagus. Ini tidak cocok perbandingannya. Jadi katanya ayatullah Dawud Umali, khairun minal ula, yakni ismu tafdil, bukan ismu ta'yin, yakni penentuan, bukan kelebihan. Yakni akhirat bagus, dunia tidak bagus. Begitu. Bukan berarti dunia bagus, kemudian akhirat bagus, tapi akhirat lebih bagus. Tidak bisa, karena sebagaimana tadi dijelaskan, tidak sebanding. Sebagaimana langit dan pohon kelapa. Kekalnya, keabadian, lezatnya, Masya Allah. Belum lagi ridho Allah di akhirat itu. Belum lagi ridho Allah yang tidak bisa dibanding dengan kenikmatan apapun. Nah, ini akhirat yang seperti ini, perlu dikatakan khairun dalam arti lebih bagus dari dunia yang ada sekarang ini. Tidak pas, tidak sesuai. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan kepada kita persepsi yang benar terhadap dunia, persepsi yang benar terhadap akhirat, persepsi yang benar terhadap kehidupan, persepsi yang benar terhadap tujuan penciptaan dan kehidupan, sehingga kita tidak terombang-ambing dengan hal-hal yang kecil, yakni hal dunia, hal pohon kelapa yang tidak bisa dibanding dengan tingginya langit. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dengan seikhlas-ikhlasnya untuk selalu melihat diri kita, apa sebenarnya yang selama ini telah kita cari, dan menasihatinya dengan nasihat yang benar, yakni untuk merubah, dimulai dari persepsi, begitu juga memanifestasikannya dalam kehidupan keseharian, mengejawantahkannya dalam kehidupan keseharian, sehingga kita, sebagaimana yang dikatakan misalnya dalam agama, bagaikan cahaya yang berjalan di tengah-tengah manusia. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan itu kepada kita dan tidak terpancing oleh kelezatan dunia yang hanya beberapa saat ini. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada masalah kita. Daya emosi ini merupakan salah satu daya yang bisa sangat berbahaya. Karena kecenderungan daripada emosi ini pengerusakan, penganiayaan, penekanan, intimidasi, penyerangan kepada orang lain. Nah, kecenderungan daripada emosi seperti itu, yakni bawaan. Tapi kalau mau dihaluskan, efek samping daripada ciptaan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi berlindunglah, aku berlindung kepada Tuhan yang mencipta dari keburukan ciptaannya. Nah, keburukan ciptaan ini sebenarnya bukan kasdul bidzat, bukan tujuan yang asli, bukan tujuan yang pokok, bukan tujuan yang sesungguhnya dari ciptaan. Karena tujuan sesungguhnya dari ciptaan adalah kebaikan. Katakanlah kalau kita tidak bicara tujuan sebagaimana kajian-kajian kita sebelumnya, hikmah daripada penciptaan ini adalah kebaikan. Katakanlah kalau dalam bahasa keseharian kita, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak cipta jin dan manusia kecuali mengabdi. Terlepas mengabdi ini nanti kita artikan menjadi abdi atau menjadi abdi. Itu insyaallah di bab lain. Karena tujuan penciptaan ketika mengabdi berarti tujuan akhir. Padahal tujuan akhir, padahal mengabdi masih ada tujuannya, yakni Allah. Jadi tidak kucipta jin dan manusia kecuali mengabdi. Mungkin masih bisa direnungi. Barangkali terjemahannya yang benar bukan untuk mengabdi, tapi menjadi abdi.
Karena mengabdi masih memiliki tujuan. Tidak pencipta jin dan manusia kecuali mengabdi, kecuali taat. Sementara taat masih memiliki tujuan, yakni ridha Allah. Oleh karena itu mungkin menjadi abdi yang lebih benar terjemahannya li'an yakuna abidan. Baiklah itu di tempat yang lain. Kenapa li'an yakuna abidan? Karena ketika orang menjadi abdi, bukan mengabdi, tidak pencipta jin dan manusia katakanlah untuk menjadi abdi, ini untuk menjadi hina, untuk menjadi tiada, untuk menjadi rendah. Artinya apa? Yakni tidak pencipta jin dan manusia kecuali tunduk mengakui terhadap kebesaranku. Yani menjadi abdi kata lain daripada menjadi hina. Menjadi hina kata lain daripada menjadi besarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pencipta jin dan manusia kecuali besarnya kebesaranku. Dan ini kayaknya sangat ditunjang oleh ayat yang lain yang mengatakan ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib wal 'amalu salih yarfa'u. Jadi naik kepadanya kalimat yang soleh berbagai tafsiran diantaranya adalah kalimat syahadah, kemudian yang telah terwujudkan dalam roh kita, itu yang naik. Dan amal soleh ini, liya'budun tadi, pengabdian tadi, yakni amal soleh, itu hanya mengangkatnya saja. Jadi yang naik kepada Allah adalah al-kalimut thayyib, dan amal yang saleh ini mengangkat al-kalimut thayyib. Jadi yang naik kepada Allah bukan amal yang saleh, bukan liya'budun, tapi yang naik kepada Allah adalah al-kalimut thayyib. Insyaallah kalau ada kesempatan nanti kita akan rinci lebih jauh apa yang dimaksud dengan al-kalimut thayyib. Baiklah, kembali kepada masalah kita, bahwasanya kalau agama, emosi ini, yang mana kecenderungannya adalah pengerusakan, kemudian penganiayaan dan seterusnya, tidak ditanggulangi oleh akal dan agama atau agama dan akal, maka dia akan merajalela. Ini yang disebut min syarri ma khalaq. Yani efek samping dari ciptaan. Jadi kalau dalam istilah filsafat qasdun bil arad. Jadi efek samping daripada ciptaan. Jadi yang tidak diinginkan secara zati, yang diinginkan secara zati adalah kebaikan. Sebagaimana dijelaskan tadi, penciptaan adalah kebaikan tujuannya atau katakanlah hikmahnya. Ada yang mengatakan tujuan, ada yang mengatakan hikmah sebagaimana sudah dijelaskan. Nah, jadi qasdul bidzatnya, yani the real aim-nya, yani tujuan yang hakikinya daripada penciptaan ini, atau the real hikmahnya, yani yang hikmah yang sebenarnya adalah kebaikan. Sebagaimana nanti sebentar lagi akan diurai apa kebaikan emosi, adanya emosi ini. Tapi efek sampingnya, itu yang disebut min syarri ma khalaq. Jadi Allah tidak mencipta keburukan. Tapi materi ini tidak bisa sepenuhnya baik. Pasti memiliki efek samping. Diciptakan perut sudah bagus. Tapi efek sampingnya apa? Perut yang lentur ini, efek sampingnya bisa misalnya lapar. Kemudian kalau tidak diisi dengan makanan yang bagus, kemudian yang dengan rutinitas yang diatur, sebagainya bisa sakit. Misalnya sakit mah dan seterusnya. Kulit ini sudah bagus. Lentur, lembut. Karena tujuan dicipta kulit untuk apa? Dapat berinteraksi dengan lingkungan sehingga manusia tidak celaka. Kalau ada panah dia tidak merasa, tahu-tahu mati kebakar. Kan begitu. Dibuat sebagaimana tujuan kulit dibuat. Ini lentur dan seterusnya. Tapi efek sampingnya apa? Misalnya gampang luka. Nah itu. Emosi juga begitu. Tujuan emosi sebagaimana sebentar lagi akan dijelaskan lebih jauh, yakni untuk mengenal misalnya lawan, untuk mengadakan defensif. Tapi efek sampingnya apa? Bisa ofensif, penyerangan dan seterusnya. Dan ini yang disebut min syarri ma khalaq, yakni efek samping daripada ciptaan yang sudah tentu tidak bisa dihindari. Bukan karena Allah tidak mampu, tapi selama masih berupa materi, memang tidak bisa sepenuhnya baik. Pasti ada efek sampingnya. Nah,
efek samping itulah yang disebut dengan min syarri ma khalaq, dari ciptaannya yang buruk. Ciptaannya yang buruk, sekali lagi, Allah tidak pernah mencipta yang buruk, tapi selama ciptaannya yang baik ini berupa materi, pasti memiliki efek samping. Efek samping itulah yang disebut ciptaan yang buruk. Nah, kita disuruh berlindung oleh Allah dari efek samping ciptaannya. Salah satu ciptaannya adalah emosi. Kita disuruh berlindung dari efek sampingnya. Nah, efek sampingnya apa? Daya pengerusakan, penindasan, intimidasi. Maka itu nanti insya Allah dalam penyimbolan, dalam akhlak itu disimbolkan emosi ini dengan anjing yang suka menggonggong. Jadi tabiatnya dia menggonggong. Ada, misalnya dia tidur, ada suara kresek menggonggong. Apakah suara kresek itu tuannya yang datang atau pencuri yang datang? Pokoknya menggonggong saja. Ya, itu tabiat daripada anjing. Nah, emosi juga seperti itu. Jadi cepat mau mengadakan reaksi terhadap apa yang datang kepadanya. Nah, ini yang sangat berbahaya kalau kita tidak kaji dengan seksama. Oleh karena itu, pelajaran akhlak ini tujuannya supaya kita tahu seluk-beluk diri kita dan tahu seluk-beluk khairihi wa syarrihinya, yakni kebaikan dan keburukannya, dan tahu juga insyaallah dengan izin Allah, dengan agamanya juga, dan akal yang diberikannya juga kepada kita, seluk-beluk cara mengarahkan roh kita kepada yang baik dan mencegah roh kita dari yang tidak baik. Inilah tujuan daripada pelajaran akhlak. Oleh karena itu, harapan kami adalah keseksamaan, keseriusan daripada pemirsa, sehingga pelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga harapan saya tidak sia-sia, sehingga para pemirsa juga menseriusi masalah ini, kajian ini dengan seksama, dan kalau mampu dan usahakan untuk mampu menulis poin-poin daripada kajian-kajian kita ini, kemudian merenunginya dalam kehidupan dan menerapkannya. Nah, kembali kepada emosi, karena waktu tidak banyak mengizinkan, maka saya akan menyimpulkan setakat ini saja, seukuran ini saja, bahwa emosi ini dicipta oleh Allah untuk memberikan daya kepada manusia, kemampuan kepada manusia supaya dia dapat mempertahankan dirinya. Jadi jangan sampai kalau misalnya dijitak atau dipukul sama orang, senyum saja, dipukul senyum saja, kembali yang kanan kasih kiri umpamanya. Nah, ketika tidak memiliki daya emosi ini, maka dia gampang untuk hancur dan binasa. Ada harimau, ada api, dan seterusnya. Dia tidak merasa tereaksi dengan apapun, atau tidak membuat aksi apapun dalam dirinya, apakah takut atau bagaimana. Sehingga kalau saya katakan reaksi berarti parapatetik, kalau saya mengatakan aksi berarti the higher philosophy. Jadi kalau tidak mencipta atau tidak tereaksi dengan daya emosi ini, maka manusia gampang hancur dan binasa, dan kelanggengan daripada generasi manusia atau spesies manusia ini akan terasa. Oleh karena itu Allah memberikan daya emosi supaya dapat menangkal yang buruk yang bisa menimpa dirinya, tapi efek sampingnya adalah menyerang lawan, menghancurkan dan seterusnya. Dan ini harus dibendung dengan sangat serius, menggunakan ajaran-ajaran atau jurus-jurus agama. Begitu juga ajaran-ajaran dan jurus-jurus akliyah. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari efek-efek samping, khususnya yang ada pada diri kita, peduli amat dengan ada yang di luar. Jadi kalau ada tsunami itu sebenarnya tidak problem bagi seorang yang bertakwa dan tujuan hidupnya adalah akhirat. Tapi tsunami yang muncul dari dalam diri kita, emosi yang muncul itu yang mengkhawatirkan. Karena itu yang membuat kita akan memiliki nasib yang berbeda nanti di akhirat kalau tidak berhati-hati. Oleh karena itu semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita supaya gejolak batin kita ini dapat kita arahkan dengan agama, dengan akal,
dan dengan perspektif yang benar terhadap kehidupan dan terhadap keakhiratan nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian dahulu pertemuan kita kali ini. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.